Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Red Channel. Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai motor Soul GT. Kali ini motor Soul GT-nya mendapati masalah lampu indikator atau kode mil pada speedometer menyala. Dan kita dapat mengetahui kerusakan dari cara membaca kedipan dari kode mil tersebut. Mil adalah malfunction indicator lamp. Jadi cara membacanya adalah untuk kedipan yang lambat itu berarti 10. Dalam satu kali kedipan lambat itu berarti 10 dan satu kedipan cepat itu berarti 1. Jadi jika kita baca pada speedometer kali ini yaitu terdapat 4 kedipan lambat dan di jeda kemudian ada 2 kedipan cepat, yang artinya itu adalah 42 atau bisa kita baca 42. Itu adalah kode daripada speed sensor. Jadi langkah kali ini yang harus kita lakukan pengecekan adalah bagian speed sensornya. Ada beberapa kerusakan yang akan terbaca pada malfunction indicator lamp, yang salah satunya adalah bagian speed sensor ini. Mungkin jika ada 2 kerusakan maka akan ada 2 kode yang akan terbaca pada speedometer. Nah, kali ini hanya kode 42 yang artinya speed sensor saja. Jadi yang harus kita cek adalah bagian speed sensornya saja yang berhubungan. Itu bisa meliputi dari kabel speedometer, bisa juga dari gearboxnya. Nah, yang saya dapati kali ini adalah bagian dari tali speedometernya yang putus seperti yang terlihat pada video. Untuk mengetahui kerusakan pada kabel speedometer bisa dilihat dari pada bagian bawah. Jika kabelnya terputus maka berarti kabel speedometer tersebut adalah rusak, jadi harus kita lakukan pergantian. Nah, untuk melakukan pengecekan pada bagian gearbox kita bisa menggunakan obeng minus kecil untuk dimasukkan ke bagian lubang dari gearbox, atau juga bisa kita gunakan dari patahan kabel speedometernya yang kemudian kita masukkan juga ke dalam gearbox. Jadi caranya cukup dimasukkan kemudian putar roda bagian depan. Nah, apabila obeng yang kita gunakan ataupun bekas patahan dari kabel speedometer tadi berputar, itu memungkinkan bagian dari gearboxnya itu aman dan bisa kita gunakan. Dan ada juga cara lain yang bisa kita gunakan adalah dengan cara membuka gearboxnya. Jadi kita bisa dapat langsung melihat bagian gigi nanasnya terdapat kerusakan atau tidak. Jadi apabila terdapat kerusakan pada gigi nanasnya, maka kita harus lakukan pergantian pada gigi nanasnya pula, pada gearbox maksud saya. Baiklah, kita langsung saja ke pokok pembahasan kali ini, yaitu cara mengganti dari tali speedometernya. Langkahnya cukup mudah, hanya cukup membuka 4 baut di bagian cover bagian atas. Nah, cukup kita buka saja bagian bautnya, dan setelah itu kita lepas bagian batok dari stang kemudi. Mohon maaf, di sini saya menggunakan satu tangan saya untuk membukanya. Namun jika kita gunakan 2 tangan maka akan lebih mudah lagi. Ini karena satu tangannya saya memegang kamera. Nah, kemudian apabila sudah bagian batok tadi sudah terlepas, maka langkah selanjutnya adalah membuka mur pengikat antara kabel speedometer dan juga speedometer. Jadi yang harus kita siapkan atau yang kita perlukan kali ini adalah kunci pas berukuran 14 atau bisa juga kita menggunakan tang. Namun akan sedikit membuatnya lecet. Jadi kita bisa menggunakan kunci pas 14. Nah, apabila sudah kendur maka kita buka saja menggunakan tangan sampai dengan kabel speedonya terlepas. Nah, apabila sudah terlepas seperti ini, cara melepaskannya dari bodi adalah cukup menariknya pada bagian ujung bawah. Jadi kita cukup menariknya saja sampai dengan terlepas dari kendaraan. Ada cara lain juga, yaitu dengan cara membuka bodi di bagian depannya. Nah, namun di sini saya menunjukkannya dengan cara hanya menariknya saja dari ujung bagian bawah. Namun cara memasukkannya lagi adalah kita harus benar-benar sesuai ataupun
dengan letak pada awal kita melepasnya. Jadi kita harus memasukkan melalui lubang yang ada pada bracket. Jadi kita harus mengepaskannya supaya nanti apabila kita berbelok ke kiri dan ke kanan, kabel speedometer tidak menghambat stang kemudi. Jadi kita harus sesuai agar stang kemudi pun lancar. Kemudian kita dorong saja dari bawah sampai dengan timbul keluar ke bagian atas. Nah, seperti ini. Apabila tata letak kabel speedometer sudah benar, langkah selanjutnya adalah pemasangan di bagian atas yang menghubungkan antara kabel speedometer dan juga speedometer. Lakukan pengencangan dan pemasangan lebih baik menggunakan tangan terlebih dahulu agar menghindari slack atau kerusakan pada mur yang akan kita kencangkan. Kencangkannya cukup dengan dirasa saja, jangan terlalu kencang karena dapat merusak ataupun dapat membuat mur tersebut akan slack ataupun dol. Jadi kita cukup kencangkan. Dan apabila sudah, langkah selanjutnya adalah kita coba tes putar sedikit menggunakan tangan kita dari ujung bagian bawah. Apabila bergerak berarti pemasangan sudah benar. Langkah selanjutnya adalah pemasangan dari kabel speedometer yang pada bagian bawah ke gearbox, dan kemudian kita coba putar rodanya. Nah, kode di sini masih timbul karena speed sensor ataupun speedometer ini belum bergerak. Apabila sudah bergerak cukup, maka kode mil pada speedometer akan hilang dengan sendirinya. Nah, apabila sudah dirasa cukup, maka langkah selanjutnya adalah pengencangan di bagian bawah dengan pemasangan di bagian kabel speedometer yang terhubung dengan gearboxnya. Jadi cukup dikencangkan menggunakan kunci berukuran 14 juga. Kencangkan sampai dengan rapat, namun jangan yang terlalu kencang karena dapat merusak gearboxnya. Apabila sudah, kemudian tutup kembali yang bagian karetnya. Apabila kabel speedometer sudah terhubung dengan baik dan pemasangan juga tepat, langkah selanjutnya adalah coba kita hidupkan kembali kunci kontaknya. Maka dijamin kode malfungsi tadi atau 4.2 tadi akan hilang dengan sendirinya tanpa melakukan reset. Baiklah, langkah selanjutnya adalah pemasangan bodi dan motor selesai. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.